Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Wanita Praja, Devianti NPT 300184, absen 8, kelas E6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya evaluasi kinerja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu evaluasi kinerja. Nah, saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merujuk pada penilaian sistematis dan berdasar terhadap hasil kerja karyawan serta organisasi atau perusahaan. Nantinya, hasil penelitian ini akan menjadi dasar perusahaan dalam memberikan umpan balik terkait prestasi karyawan, pelaksanaan kegiatan, hingga membantu penyusunan kebijakan perusahaan pada masa mendatang. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja pegawai. Mengapa evaluasi kinerja sangat dibutuhkan? Yang pertama yaitu wujud penghargaan terhadap kinerja pegawai. Melalui evaluasi, manajemen dan atasan langsung menaruh perhatian khusus pada pengukuran kinerja individu atau tim dalam periode waktu tertentu. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar pemberian apresiasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Misalnya, apresiasi diberikan dalam bentuk bonus atau promosi jabatan. Dengan memperoleh apresiasi dari instansi, motivasi dan kepuasan kerja pegawai pun meningkat. Situasi ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas kerja organisasi atau instansi. Tentu, organisasi atau instansi juga akan diuntungkan oleh situasi tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi kinerja bukan menjadi alat untuk mencari-cari kesalahan pegawai, namun melalui sistem penilaian terukur dan sistematis seperti ini, pegawai dapat memperoleh masukan maupun kritik yang membangun dari atasan. Maka dari itu, hasil evaluasi pun seharusnya disampaikan kembali kepada pegawai. Undang pegawai duduk bersama untuk membahas kesulitan kerja yang dirasakan atau meminta masukan berdasarkan pengalamannya. Pegawai pun dapat membenahi dan memperbaiki diri sehingga ia tergerak untuk bekerja secara efektif. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan pegawai. Setelah evaluasi kinerja dilakukan, organisasi atau instansi dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan dan kelemahan pegawai, juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, organisasi atau instansi dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan pegawai. Penyelenggaraan program pengembangan dan pelatihan sangatlah penting untuk mendorong kinerja pegawai. Tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang berdampak positif bagi pengembangan karir pegawai. Setelah mengikuti program tersebut, organisasi atau instansi tentu berharap pegawai bersedia memberikan kontribusi maksimal sehingga kinerja organisasi pun meningkat. Yang keempat, sebagai instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum untuk organisasi atau instansi. Hasil evaluasi kinerja juga bisa menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut dapat terjadi jika pegawai melakukan kesalahan yang fatal, melanggar peraturan, tidak memenuhi kewajiban, atau mempunyai masalah lain yang berdampak negatif pada organisasi atau instansi. Memastikan hasil evaluasi kinerja tersimpan rapi dalam dokumen penting untuk dilakukan.
Dokumen tersebut akan menjadi instrumen yang penting, bisa memberikan perlindungan hukum pada organisasi atau instansi. Ketika ada mantan pegawai datang menggugat organisasi atau instansi, Anda bisa memakai dokumen bersangkutan sebagai bukti sah untuk kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Menurut pendapat saya, dengan memperoleh apresiasi dari instansi, motivasi dan kepuasan kerja pegawai pun meningkat. Situasi ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas kerja organisasi atau instansi. Tentu, organisasi atau instansi juga diuntungkan oleh situasi tersebut. Setelah proses evaluasi selesai, perusahaan juga perlu menyampaikan hasilnya kepada pegawai. Jadi, pegawai dapat mengetahui mana aspek yang masih perlu ditingkatkan, dipertahankan, maupun diperbaiki. Menurut pendapat saya, ketidaktepatan dalam melakukan evaluasi kinerja akan berdampak pada pemberian kompensasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan sikap pegawai. Pegawai akan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, sehingga akan berdampak terbalik pada kinerja pegawai yang menurun. Evaluasi kinerja pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kadar profesionalisme pegawai serta seberapa tetap pegawai telah menjalankan fungsinya. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai dan mencari jenis perlakuan yang tepat sehingga pegawai dapat berkembang lebih cepat sesuai dengan harapan ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya. Akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tidak sedikit perusahaan maupun negeri yang melakukan evaluasi kinerja pegawai tidak tepat, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada akhirnya akan berdampak pada pemberian kompensasi. Oleh karena itu, banyak para pegawai yang kinerjanya menurun dan pada akhirnya harus mengundurkan diri karena kompensasi yang tidak sesuai. Dengan adanya kasus seperti ini, bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, evaluasi kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisien perubahan, motivasi aparatur, serta melakukan pengawasan dan perbaikan. Kinerja aparatur yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan instansi. Di setiap instansi tidak akan pernah luput dari hal pemberian balas jasa atau kompensasi yang merupakan salah satu masalah yang penting dalam menciptakan motivasi kerja aparatur. Karena untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Direktur Utama dari PT itu yang telah hadir dalam rapat kali ini, yaitu tertanggal 19 Agustus 2021. Untuk rapat ini saya khususkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai selama 3 bulan kebelakangan ini. Rapat kali ini akan disampaikan dan ditujukan oleh Kepala Kepegawaian, yaitu Ibu Dista. Untuk Ibu Dista, saya persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan evaluasi apa saja yang telah Ibu lakukan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Di sini saya akan menyampaikan kinerja pegawai yang ada di perusahaan ini selama 3 bulan belakangan. Berdasarkan data kehadiran pegawai dapat disimpulkan, berdasarkan data yang telah dihimpun oleh para staf kepegawaian, ternyata kinerja kepegawaian selama 3 bulan pertama menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran pegawai yang mencapai 95%. Angka ini lebih tinggi 5% dari tahun sebelumnya. Namun, demikian tingkat keterlambatan pegawai masih cukup tinggi mencapai 10%. Sedangkan keterlambatan di setiap bagian bervariasi.
dari data keseharian pegawai, dapat disimpulkan bahwa dari data pegawai sebanyak 100 orang, tingkat kehadiran mereka rata-rata mencapai 95%. Tingkat keterlambatan pegawai rata-rata 10%. Ketidakhadiran pegawai rata-rata karena sakit, sedangkan keterlambatan sebagian besar karena perjalanan. Video tadi merupakan sekilas tentang bagaimana evaluasi kinerja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di-like.